Pak Anies kan orang baik juga, kan kawan, teman aja. Tadi menyinggung soal tim sukses juga itu gimana nih Pak? Ya kan udah dengar ya, dulu kan sukses, kemudian nggak sama-sama tim sukses, beda. Kalau sudah beda kan nggak boleh berantem, nggak boleh dendam, nggak boleh juga suara-suara bohong. Kita harus bicara yang baik. Nah, Pak Anies kan orang baik juga. Dihukum. Nah, praktek korupsi nomor satu di mana-mana. Pencegahannya harus serius, jangan basa-basi pencegahannya. Pencegahannya itu harus serius. Dan pencegahan serius itu artinya apa? Aparatur yang bersih. Kalau saya sering sampaikan 3 itu bereskan, Pak. 1, korup karena kebutuhan. Ini banyaknya luar biasa. Yang kedua, korup karena keserakahan. Ini ukurannya yang luar biasa. Jumlahnya mungkin nggak banyak, tapi ukurannya raksasa. Yang ketiga, korup karena sistem. Sistemnya yang mengunci sehingga terjadi korupsi. Yang pertama, korup karena kebutuhan. Banyak sekali yang bekerja, diberi kewenangan, tapi gajinya hanya cukup untuk hidup 20 hari sebulan. Terus 10 hari ke bulan pakai apa? Dia punya kewenangan. Disitulah kemudian terjadi. Kewenangannya dipakai untuk nambal 10 hari itu. Kenapa? Karena kenyataannya gajinya tidak cukup untuk hidup. Jadi korup karena kebutuhan harus dibereskan. Nah, kita harus mengakui banyak sekali sistem penggajian kita ini, penggajian kita yang belum baik, yang belum benar. Sehingga menciptakan situasi di mana ada kewenangan, ada kesempatan, di sini ada kebutuhan. Kewenangan, kesempatan, kebutuhan bergabung menjadi praktek abuse of authority. Dan abuse of authority itu kemudian koruptif. Nah, ini harus dibereskan. Dan kita harus jujur dengan persoalan ini. Banyak sekali aparat pemerintah yang gajinya nggak layak. Banyak. Ini kalau nggak diberesin selalu akan ada masalah. Korup karena kebutuhan. Yang kedua, keserakahan. Nah, ini yang keserakahan yang gede-gede nih, Pak. Ini karena greed ini, karena keserakahan ini. Kebutuhan udah terpenuhi. Tapi keserakahan. Nah, yang karena keserakahan, hukum yang menjerakan. Hukum yang menjerakan. Salah satunya adalah perampasan aset. Nah, tetapi ini terkait ada tetapinya nih. Saya khawatir kalau ini buru-buru diterapkan. Kalau ini buru-buru diterapkan. Yang fotonya terpampang, di mana tadi ada fotonya di sini. Tom Lembong mana tadi ada fotonya tadi. Coba Pak Asmat bayangkan Pak Asmat. Nah, itu dia. Bayangkan Pak Asmat. Kalau saja sudah ada undang-undang perampasan aset, ini Tom Lembong dari habisin asetnya. Hati-hati mengatakan harus ada undang-undang perampasan aset. Syaratnya aparatnya sudah menjalankan dengan benar. Kalau tidak, lawan politik dihabisi asetnya semua, Pak. Betul tidak? Lawang ditersangkakan dengan mudah, habisin asetnya atas nama undang-undang perampasan. Ketika hukum masih jadi alat itu trikinya. Di satu sisi kita membutuhkan hukum dan hukuman yang menjerakan, di sisi lain kita masih menyaksikan praktek penuntutan peradilan yang belum tentu memiliki dasar yang kuat. Itulah sebabnya hati-hati. Karena begitu itu ada, dia hari ini udah gak punya apa-apa tuh. Mau gak itu? Itu dia. Jadi teman-teman, memperjuangkan ini, itu persyaratannya banyak. Tapi saya setuju ini penting. Hanya kalau ini diselenggarakan dengan ceroboh, bahaya sekali. Bahaya sekali. Begitu banyak orang bukan saja jadi tersangka, tapi hilang semuanya. Dan di dalam situasi yang banyak ketidakpastian seperti sekarang, itu akan menjadi satu cara
yang membuat rasa takut lebih dahsyat lagi adanya. Terbayang ya soal undang-undang ini. Itulah sebabnya kenapa saya termasuk yang tidak setuju hukuman mati bagi koruptor. Kenapa? Karena kita harus menyisakan ruang untuk mengkoreksi bila ternyata ada kekeliruan di dalam proses peradilan. Kalau ternyata dia tidak bersalah, terus mau mengkoreksinya pakai apa kalau udah dieksekusi mati? Nggak bisa. Nggak bisa. Itulah sebabnya ruang itu dibiarkan tetap terbuka untuk bisa mengkoreksi. Nah, ini teman-teman, hukuman menjerahkan ini penting. Tapi aparat yang bersih, yang kredibel, yang integritas itu harus dikerjakan. Lalu yang ketiga adalah korup karena sistem. Nah, banyak sekali aturan main kita menyebabkan korupsi. Aturan mainnya menyebabkan korupsi. Nah, ini aturan mainnya harus diubah. SOP-nya diubah sehingga mencegah praktek koruptif. Kita sering sekali ketemu orang-orang baik yang berada di dalam pemerintahan yang mengatakan bahwa ini saya. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, kalau kita melihat bagaimana Anies Baswedan masih menjadi daya tarik ya bagi para politisi ya, para tokoh teman-teman, dan bagaimana Anies Baswedan ya, kalau kita melihat karyanya masih dikenang teman-teman, walaupun beliau saat ini bukan menjadi pejabat publik ya. Beliau masyarakat biasa yang vokal, masyarakat biasa yang sibuk mencerdaskan anak bangsa ya, seperti memberi kuliah, kemudian bagaimana Anies bersama dengan masyarakat membangun jembatan ya kan. Dan kalau kita lihat bagaimana Anies Baswedan membangun partai politik, yaitu Gerakan Rakyat ya, yang akan menjadi kendaraannya ke depan. Anies Baswedan ya sepertinya tidak akan menyerah teman-teman ya. Beliau ya, kala di Pilpres mendapat suara yang ya cukup besar, dan itu adalah modal yang cukup bagi Anies untuk membuat partai dan kemudian akan berkompetisi di Pilpres 2029 nanti ataupun pemilu teman-teman, bahkan pileg. Ini adalah sebuah langkah jenius yang Anies lakukan, langkah jenius yang Anies kerjakan, dan saya yakin bahwa langkah Anies ini akan membuahkan hasil. Ya, biar bagaimanapun Anies adalah tokoh hebat, tokoh yang bisa dikatakan berpengaruh. Kenapa berpengaruhnya? Setiap Anies mengkritik teman-teman itu selalu didengar oleh pemerintah, direspon oleh pemerintah. Berarti Anies ini betul-betul punya pengaruh yang sangat besar ya. Pertemuan Anies dengan AHY dan SBY pun itu menggemparkan ya, membuat pendukung-pendukung Jokowi angkat suara ya, mereka menganggap Anies ambisi ya. Dan apa yang Anies lakukan tentu adalah hal yang baik ya. Silaturahmi itu baik ya, minta maaf, saling memaafkan ya, mengakui kesalahan dan sebagainya. Itu kan sangat baik teman-teman untuk kedepannya, dan saya yakin bahwa Anies Baswedan akan menjadi tokoh yang terkenal, tokoh yang hebat. Dan kalau kita melihat ya bagaimana Anies Baswedan sekarang ini bisa dikatakan ya bakal calon presiden 2029 yang akan mengikuti kontestasi, dan ini akan seru teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi.